hormati dan saya banggakan Ketua Tanfidiyah RNU Desa Sepadami Bapak Kiai Amil Salimun. Alhamdulillah beliau selalu istiqomah hadir setiap ada acara pengajian baik RNU maupun Polsildami. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak RW 020 Gempol 1 Kiai juga beliau, selain Kiai juga beliau adalah Ustadz buat kita semua dari ceramahnya, dari sambutannya yang luar biasa. Ya, kita doakan Bapak Dirino, Bapak Rohidin, insya Allah ya, beliau selalu sehat walafiat, mengayomi keluarganya, khususnya di perumahan Gempol 1 Desa Sepadami. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua TKM Nurul Amal ya, baru-baru saya amalnya Nurul Amal, Bapak Ketua Hitam dan pengurusnya. Kita doakan semoga beliau-beliau ini diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam memimpin atau masjid semakin makmur jamaahnya. Jadi barometer kita sebagai ketua DKM yaitu bisa mengayomi jamaahnya dan bisa makmur lagi. Dan bersama anak-anak dari sekedar ini kita untuk masjid, itu pasti yang kita harapkan dari kami. Yang saya hormati dan para asatidz dan asatidzah, alhamdulillah kita kedatangan, tadi ada informasi kedatangan mahasiswa dari Pelita Bangsa. Alhamdulillah beliau ada di belakang itu kelihatan alma maternya. Subhanallah, dia ingin belajar katanya, ada pengajian Polsildami, dia ada tugas dari kuliahnya atau kita sebut HKN ya, insya Allah ya, karena ada rofisnya, ada keagamaannya, itu yang belajar di kita. Marilah kita ambil positifnya pada anak-anak kita, penerus bangsa, khususnya para mahasiswa yang dari Pelita Bangsa yang ada di Sukadami. Yang saya hormati hadirin jamaah, para sekali lagi, bahwa pengajian Polsildami alhamdulillah bisa berkolaborasi. Nah, seperti yang kita ketahui, berjamaah dan berjamiah. Alhamdulillah kita doakan bersama dengan pengajian yang metode baru ini, semoga Allah beri istiqomah kepada kita semuanya bisa hadir di pengajian ini. Ini adalah pengajian buat kita semuanya. Jadi ayo kita sama-sama hadir di pengajian Polsildami dan berjamiah antara Polsildami dan PNU yang ada di Sukadami. Harapan kami selaku pengurus di Polsildami, khususnya kepada pengurus lingkungan, ketua RW, RT, kita kolaborasikan atau melakukan kita beritahuan kepada semua jamaah yang ada di perumahan yang ada di Sukadami. Ayo kita sama-sama kita dukung pengajian ini supaya lebih semarak lagi, lebih baik lagi, dan lebih berjamiah untuk kita semuanya. Mungkin itu saja, tidak panjang lebar sambutan dari kami mewakili pengurus Polsildami. Alhamdulillah wa la takunanna minal mumtarin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas sambutannya. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan Mahalul Qiyam yang insyaallah akan dibimbing ataupun diiringi dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ashraf salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fa hina tarba wa wad'i hadha al-habib a'lana lis-samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib wa amtar al-jud ilayhi ala ahli al-jud nasib wa alsinatul
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti. Ahlan wa sahlan Pak Yai Muslihin sebenarnya untuk maido hasanah yang pertama insyaallah akan disampaikan oleh Al Mukarram Bapak Ustaz Afifuddin. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, kita mendengarkan dengan seksama sehingga apa yang nanti disampaikan bisa kita cermati. Jadi nanti pulang kita mendapatkan oleh-oleh, mendapatkan tambahan ilmu ataupun pengetahuan kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil muhtaram, para alim, para ulama, para asatidz wa asatidzah yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang kami hormati dan kami taklimi guru kita semua, Bapak Kiai Haji Idin Rahimah, dan yang saya hormati dan saya muliakan mantan ketua Posisdamnya sekarang naik jadi sekjen ini. Alhamdulillah guru kita semua Yai Haji Muslihin yang saya hormati dan saya muliakan, Kiai Amil Salimun, Ketua Tanfis TRNU Sukadami Jakarta Selatan, dan saya mendoakan seluruh para kiai hajimat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka menghadiri acara forum silaturahmi Masjid Musola Sesukadami, sekaligus juga pengajian ilmu Lailatul Istimewa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah umurnya, berkah rezekinya, dan juga berkah anak-anaknya. Sholawat dan salam senantiasa kami limpahkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang ini. Dan yang paling penting,
diminta lagi oleh MC untuk mengidolakan bingung ini tokoh semua, alim semua, terus saya mau cerita apa? Kan sama aja apa namanya nguyai laut ya, garmin laut ya. Tapi baiklah, untung ada firman Allah yang berbunyi wa fawqa kulli dhi ilmin alim, bahwa Allah itu memberikan ilmu bertingkat-tingkat. Tentu atas dasar itu juga akhirnya saya untuk berani atau memberanikan diri. Tentu banyak kesalahan, dan kata guru saya itu kesalahan buat kamu itu adalah kebaikan, karena kalau kamu dianggap benar nanti malah bahayanya nanti akan mendekati derajatnya dengan yang maha benar, kemudian dengan Rasul yang sudah dijamin kebenarannya. Jadi ya agak relax saja. Kemudian juga Allah juga memberikan rizki juga tidak sama, bertingkat-tingkat. Wallahu faddala ba'duhum li ba'din birrizki. Allah juga membagi rizki kepada kita semua, tentu juga bertingkat-tingkat, sehingga keuntungannya kita bisa seperti ini, berbau. Kita nggak bisa bayangkan kalau seandainya kita di sini kaya semua, kira-kira ya berat kumpulnya, mungkin juga perkumpulannya di mana Allah. Kalau miskin semua juga sama ya. Kalau waktu itu saya sempat bilang ke beliau nih, ajakan kita, saya datang ke beliau yang dia lagi mutelaah kita, wah keren nih, kiai baru mutelaahnya kita di bawah pohon itu enak banget. Sementara kayak saya ini mutelaahnya kan nasi gitu. Jadi beli nasi menjadi nggak bergerak masih stuck begitu. Tapi apapun itu akhirnya bisa menjadi spirit buat kita semua, bahwa kita yang tidak memang belum memiliki ilmu itu wajib ya untuk belajar. Seperti halnya tadi ketika kita bisa hidup di tengah-tengah masyarakat ini kan, kalau di rumahan kita nih Pondok Kumpul 1 ya, kalau yang lain saya tidak tahu ya, itu sulit sekali untuk mencari pemimpin. Alasannya banyak, karena tidak mampu lah dan segala macam itu. Agar masyarakat wajib dan masalah dua porsi. Apalagi yang sifat-sifatnya fardu kifayah. Kalau misalnya di satu kita ini, di perubahan Pondok Kumpul 1 ini ada anak yang mau diajarkan ngaji, kemudian tidak ada yang mau mengajarkan ngaji, maka dosa semua. Tapi kalau ada salah satu yang mau, maka menghapus semua dosa satu kampung ini. Jadi meskipun kita bisanya sedikit atau sedikit-sedikit bisa, itu ya harus juga ditambah dengan pengetahuannya, sehingga ketika kita nanti dihadapkan dalam suatu persoalan, minimal kita sudah punya persiapan. Kalaupun ada kesalahan, tadi yang saya bilang sifatnya manusia,
karena pemberian ilmunya tentu berbeda-beda seperti itu. Dan yang terakhir ini, karena mau laksananya langsungnya kan beliau sedikit cerita tentang perjalanan Forsidami. Kemudian kemarin saya dengar menjadi gabung PRNU menjadi satu. Ini kan menarik. Banyak orang yang nggak paham dan nggak tahu, termasuk saya sendiri. Dulu beliau ini nih ketua Amin Salim ini itu sempat komunikasi ke saya, ayo kita bikin organisasi. Belum, baru saya nggak sanggup, saya nggak tahu apa-apa. Saya bilang itu kalau sekedar hadir insya Allah itu. Kemudian terjadilah pemilihan di Al-Quna. Nih beliau-beliau ini yang mencalonkan diri. Yang satu Kiai Ustadz Dilmi ya, ini Ustadz Mustihin, Ustadz Amin Salim, terus Ustadz Hamam ya itu. Kemudian setelah terpilih ketua umum, ketua 1 dan ketua 2, itu dibuatlah yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau ADART. Waktu itu kalau tidak salah di SMP 1. Ketika pembuatan ADART itu kan saya termasuk orang yang balas baca. Saya lihatnya cuman pada pokok awal aja, di situ baru tertulis Ahlus Sunnah. Ya, betul ya? Kalau nggak salah ini Ahlus Sunnah. Kemudian saya tambahin wal jamaah. Setelah itu final ya, Ahlus Sunnah wal jamaah. Setelah selesai daftar pro, itu nyamperin saya, kenapa nggak disambung saja Ahlus Sunnah wal jamaah an-Nahdiyah? Begitu waktu itu. Hanya saya bilang An-Nahdiyahnya nanti, kan yang Ahlus Sunnah sudah final nanti ini. Ternyata hari ini terjawab tuh persoalan itu. Jadi kalau saya analogikan itu, Forsildami itu for NU. Jadi Forsildami terbentuk dahulu menjadi cikal bakalnya ranting ilmu, ranting NU di Sukadami, begitu ya. Nah setelah itu kan ada pemilihan di sampai ada, saya nggak tahu loh nanti. Ya, alhamdulillah. Jadi Forsildami ini adalah induk dari cikal bakalnya ranting NU, bukan NU-nya, ranting NU di Sukadami. Makanya di sini disebutkan berjamaah, terus berjamiah. Nah berjamaah itu kan kumpulan kita ini, manusia ini berkumpul disebut dengan jamiah, jamaah. Nah jamiahnya organisasi. Nah, baru nanti ke belakangnya ada Al-Sunnah dan segala macam itu. Tetapi yang saya pahami hari ini adalah ini sesuatu yang sangat baik. Jadi tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan ujungnya kayak gimana dan segala macam. Karena sempat juga kayak gimana sih arahnya, kemana sih porsi dan sebagainya. Ini baru kali ini bisa sampaikan. Ya mungkin karena kepepet aja. Ada tema lagi kan. Biasanya begitu. Kita ini sebagai murid, kalau udah ketemu guru-guru, rontok hafalan hilang sudah gitu. Jadi yang saya ingat hanya itu, sehingga mudah-mudahan nih bapak-bapak semua jamiah tahu runtutannya, dan siapa-siapa yang istiqomah dan yang tidak kelihatan ini. Saya ini setengah istiqomah ya untuk ini, tapi saya selalu support ya, karena memang kondisi mungkin yang tidak ini. Sebenarnya saya ingin hadir ikut terus ke majelis ini, baik di Forsildami ataupun di ranting NU ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah
dari apa-apa yang kita telah kerjakan. Tentu ada maksud dan tujuan. Konsil Jami tentu punya tujuan bagaimana menyatukan antar DKM khususnya, kemudian juga jamaahnya dari masjid dan musola dalam rangka membangun ukhuwah Islamiyah. Baru nanti di NU-nya adalah di akidahnya, dan sekarang sudah menggabung menyatu. Jadi harapannya tidak ada lagi, bukan tidak ada lagi, memang tidak ada pertentangan, tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membingungkan. Konsil Jamiyah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian NU apalagi seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syahiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz atas rencananya ataupun maidoh hasanahnya. Untuk maidoh hasanah yang kedua, insya Allah akan disampaikan untuk menambah keberkahan pada malam hari ini. Untuk waktu Bapak Haji Muhammad Tamam SPD untuk memberikan sedikit penyemangat kita agar kita bisa istiqomah untuk menghadiri taklim-taklim seperti ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Kopi datang. Alhamdulillah. Berkah. Wah, sampai dua bener. Kalau kata Jawa mana lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, para penyesepuh, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para tokoh agama yang pada kesempatan ini hadir bersama dengan kita di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah banyak para guru-guru kita hadir. Ini merupakan sebuah kehormatan dan keberkahan bagi kita, khususnya di tempat ini yang seumur hidup saya baru kesini sekarang dalam bentuk masjid. Kalau bentuk sawah barangkali pernah kayak gitu. Lalu saya hormati aparatur pemerintah Desa Sukadami
Sukadami yang alhamdulillah dipimpin oleh orang tua kita, pembimbing kita, pengayom kita, Abah Haji Muhammad Kunang beserta jajarannya. Mari kita sama-sama doakan agar beliau senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa mengayomi, membimbing dan mengarahkan kita, khususnya seluruh warga desa Sukadami, untuk menjadi masyarakat yang sejahtera menuju masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga tak lupa kepada para kepala dusun, para bapak RW, bapak RT, dan tak lupa pada malam hari ini hadir tengah-tengah kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mukhlisin, Bapak Kiai Muslimin. Mohon maaf grogi saya kalau sampai beliau Pak. Ini beliau sudah alhamdulillah menjadi salah satu tokoh di Kabupaten Bekasi. Mari kita doakan semoga senantiasa beliau berikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah SWT. Kita selaku warga Sukadami harus bangga, banyak putra-putri terbaik di desa Sukadami yang menjadi tokoh-tokoh penting yang memberikan warna bagi istilahnya itu perkembangan ke arah yang lebih baik, khususnya di Kabupaten Bekasi. Ya. Tak lupa secara khusus saya ingin menyapa guru saya, orang tua saya, Al-Mukarram Bapak Haji Dedi Riyadi SPD MM, yang ini pada depan. Beliau salah satu orang tua yang mengasuh saya saat saya masih kecil, kemudian yang membimbing saya saat saya pertama kali mengabdi dan mengajar di SMP Negeri 1 Cikarang Selatan. Dan beliau mengabdi di desa Sukadami, khususnya di SMP Negeri 1 Cikarang Selatan sejak tahun 83 yang ini Pak. Alhamdulillah sudah pensiun, sekarang usia 60 berapa tadi? 64. Alhamdulillah. Ini salah satu, masih muda betul. Ini salah satu beliau, salah satu tokoh pendidikan di desa Sukadami yang mengabdikan dirinya dari tahun 83 sampai sekarang. Dan alhamdulillah beliau pensiun masih kuat, dan di tengah-tengah kesibukan beliau bersama cucu beliau gitu, sekarang bisa agak senggang waktunya untuk ngopi bareng bersama Persildami dan PBNU. Alhamdulillah. Jadi kalau bapak-bapak ingin mengenal sejarah Sukadami periode 83 sampai saat ini, Pak Haji Dedi mungkin sedikit banyak mengetahui warna dinamika yang ada di Sukadami. Beliau dulu aktif di desa Pak, pemilihan BPD, pemilihan kepala desa, beliau sering hadir gitu ya, dan sering ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial pemerintahan yang ada di Sukadami. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Allah, saya juga tidak tahu mesti menyampaikan apa, baru nyampe duduk, salaman selesai sudah pegang mic. Tapi yang pasti begini bapak-bapak sekalian, semoga bapak-bapak mengenal saya. Kadang-kadang foto saya ada tapi orangnya nggak ada. Sekarang sekolah masuk jam 6 Pak, siswa jam 6.30, kami jam 6 itu sudah harus berangkat dari rumah, baru absen online jam 4, nah setengah 5 udah di rumah. Jadi kadang-kadang udah lelah gitu, sehingga pas kegiatan-kegiatan pengajian ini bukannya kita meninggalkan Persildami atau PRNU, enggak gitu. Tapi karena kesibukan ya, karena dinas dan sebagainya. Kebetulan saya pegawai saya ASN di Kementerian Agama, bapak-bapak sekalian, tetapi saya ditugaskan menjadi guru agama di SMP Negeri 1 Cikarang Selatan, dan saya sudah mengabdi di sana kurang lebih 25 tahun gitu, lebih
jelema Pak Haji Dedi. Pak Haji Dedi sampai pensiun teh 30 berapa Pak Haji? 34 tahun beliau, luar biasa ya. Jadi kalau saya baru 25 tahun, makanya kadang-kadang kalau udah sore teh, aduh, kalau bahasa sono inginnya teh ngagoler. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir dalam suasana kebahagiaan Bapak-bapak sekalian. Jadi apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Habib itu tentang bagaimana Porsil-Dami lahir itu begini. Saya hanya mengutip pendapat beliau saja ya. Jadi jelas begini, Porsil-Dami lahir atas satu tujuan yang sama. Apa tujuannya? Ingin menjalin silaturahmi agar semakin kuat kebersamaan, persatuan dan kesatuan umat Islam khususnya yang ada di Sukadami. Udah itu saja, tidak ada tujuan lain Pak. Nah sehingga digagas oleh guru-guru kita, Pak Yai Amil, kemudian Pak Yai Muslim, kemudian Pak Yai Hadi, ada Pak Ustadz Uri itu, kemudian beberapa tokoh yang lain termasuk guru kita Al-Mukarram Pak Yai ini itu menginginkan, berharap bahwa seluruh warga Sukadami bisa sedia sekata berjalan bersama tanpa lagi mempersoalkan perbedaan. Itu saja intinya, tidak ada motif lain ya. Saya ingat betul ketika dirumuskan ADART itu Porsil-Dami bebas dari politik. Bukan berarti Porsil-Dami melarang politik, tidak. Bagi yang mau berpolitik silahkan untuk melepaskan baju Porsil-Daminya dulu. Sampai begitu Pak. Agar apa? Agar Sukadami ini terus menerus mampu menjadi desa yang harmonis. Kenapa? Dalam perkembangan zaman ini Sukadami begitu hegemon. Dari mana-mana saudara kita datang. Mungkin kalau boleh dibilang sekarang ini Sukadami itu miniaturnya Indonesia, the little of Indonesia, Indonesia kecil gitu. Artinya apa? Saudara kita yang dari Sumatera, dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian, dari Papua ya, itu banyak yang ada di kita. Nah sehingga bagaimana Porsil-Dami mampu untuk senantiasa merangkul berjalan bersama tanpa melihat perbedaan, tapi mari kita melangkah dalam kebersamaan. Begitu. Dan ini saya kira sejalan dengan cita-cita dari para muassis Nahdlatul Ulama. Bila kita berkaca pada sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama, kemudian pergerakan Nahdlatul Ulama dalam rangka merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan sampai sekarang, cita-citanya adalah bagaimana Indonesia harus tegak berdiri merdeka, berjalan bersama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, saya kira benang merahnya sama ini antara Porsil-Dami dengan Nahdlatul Ulama yang sama-sama digagas oleh Pak Yai Amil dan para guru-guru kita yang lain. Adapun di kita ada perbedaan, misalkan organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, kita jangan pernah alergi terhadap perbedaan, Bapak-bapak. Jangan pernah. Kita tidak perlu mencari perbedaan karena diri kita sendiri pun sudah berbeda. Mari kita bercermin. Namun cek Sunda orang ngenteng. Namun kata Jawa apa Pak? Bercermin apa bahasa Jawanya? Nah berkaca. Apa? Ngilo. Hah? Mengilo. Mari kita mengilo. Apa ngilo? Mari kita ngilo, nggak pakai mau ya maaf. Ini saya lagi belajar bahasa Jawa. Saya salah satu turunan Wong Jowo, tapi orang iso Wong Jowo. Ya kulo iki kok. Gitu. Bisa itu ya. Karena bapak saya dari Jawa Timur, ibu saya asli dari sini. Tapi saya lahir dan besar di Sukadami.
kita, wajah ini, jangankan kita lihat dari atas ke bawah, wajah kita saja, ya, ini beda. Ada tarang kalau kata bahasa Sunda, bahasa Indonesia apa ya? Ada jidat gitu, ada alis, ada mata, ada hidung, ada bibir, ada gigi, ada dagu. Ini saja sudah beda. Our face is different. Wajah kita berbeda. Apakah Bapak pernah membayangkan kalau wajah kita sama, pipi semua? Mungkin seindah tembok masjid, rata. Atau Bapak pernah membayangkan kalau wajah kita mata semua? Ya nggak Pak? Atau Bapak membayangkan kalau alis kita sama dengan kumis kita? Bagaimana kumis kita bisa panjang tapi alis kita nggak panjang-panjang? Atau rambut kita bisa panjang segini tapi alis kita nggak pernah panjang? Bayangkan kalau Allah mentakdirkan alis kita panjang seperti rambut, repot gitu. Kita kalau ada tamu begini, saya kebayang udah ketawa aja begini. Ini wajah kita berbeda, belum anggota tubuh kita yang lain. Bapak pernah enggak sekali-kali melihat tangan kita, tangan kanan kita dengan tangan kiri kita, apakah sama? Beda Pak. Tangan kanan kita, jempolnya itu menghadapnya ke kiri. Kalau dibeginikan, maka dia mengarahnya ke kiri. Benar nggak? Dan kalau kita berharap sama, maka jempol kita yang tangan kiri akan menghadapnya keluar. Bapak mau? Tapi yang kiri, jempolnya menghadap ke kanan. Ini beda. Bentuknya beda, posisinya sama. Bila kita berkaca pada diri kita, maka diri kita penuh dengan perbedaan, tapi di dalam perbedaan ini memiliki satu tujuan. Apa? Ibadah kepada Allah. Sudah selesai. Tangan tidak sirik kepada kaki, kaki tidak sirik kepada kepala, kepala tidak sirik kepada perut, perut tidak sirik kepada paha, dan lain sebagainya. Tapi semua berperan berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, ini jadi contoh. Maka saya sangat tergugah sekali ketika mendalami satu kalimat, man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Orang yang ingin kenal Tuhannya maka kenali dirinya. Sebelum kita mengenal diri kita yang di dalam, kenali aja dulu yang di luar Pak. Kita saja dengan diri kita yang di luar belum kenal semua. Benar nggak coba ya? Nih pertanyaan sederhana, apakah Bapak pernah melihat punggung Bapak-Bapak sendiri? Pernah nggak? Ayo, pakai kaca? Iya betul, berarti pernah. Tapi secara langsung tanpa media perantara, pernah nggak? Tidak kan? Justru kita mampu melihat punggung kita karena ada bantuan dari saudara kita yang lain, entah yang bikin kaca atau yang megangin kaca. Kita sendiri saja tidak mampu melihat punggung kita Pak. Inilah kita yang disebut makhluk sosial yang tidak bisa berdiri dan hidup tanpa ada orang lain. Oleh karenanya, jadikan perbedaan menjadi rahmat bagi kita semuanya, dan jangan jadikan perbedaan menjadi alat pemecah pemersatu kita semuanya. Begitu Pak ya. Kira-kira setuju nggak Pak? Inilah cikal bakal tujuan lahirnya Porsirdami yang ada di Desa Sukadami ini, gitu. Sehingga Porsirdami akan bergerak melangkah bersama dengan siapapun dan dari manapun, ya. Walaupun kebetulan mungkin saat ini digagas ngaji bareng dengan pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Bila perlu ada ormas lain, ormas keagamaan lain gabung, ayo. Wah Pak, lebih indah lagi. Wah benar, siapa tahu ini bakal jadi pilot project. Bagaimana organisasi masyarakat di Sukadami dari berbagai ormas ngaji bareng, betul kan? Iya. Apalagi beliau sebagai wakil ketua MUI ya Kabupaten Bekasi kan ya. Beliau bareng dengan Pak Dr. Mahmud, dulu beliau forum kerukunan umat beragama. Ayo bareng-bareng.
Ya, apalagi kita sering ngaji. Tujuan ngaji apa sih? Jangan sampai kita rajin ngaji malah tambah sering berantem. Jangan. Nanti kita malu sama yang gak ngaji, Pak. Lah situ ngaji berantem, mending gua gak ngaji gak berantem. Orang gak ngaji gak pernah ngadu dalil, Pak. Ya gak bisa. Nah kita yang udah ngaji, kalau dalil diakukan oleh kita. Jangan. Kita harus malu, Pak. Justru kita yang ngaji harus memberikan contoh kepada yang tidak ngaji. Kita yang sholat harus memberikan contoh yang tidak sholat. Jangan yang tidak sholat menang ketika diskusi dengan yang sholat. Dari situ sholat berantem rokaat. Yang mending gua gak sholat. Hati-hati, Pak. Ya ya. Mau masalah yang berbeda silahkan. Tapi jangan sampai kita ada cacian, ada makian, ada mengklaim kita paling benar, mereka salah. Jangan. Kita harus saling merangkul dan jangan pernah kita saling memukul. Jangan. Gitu, Pak. Kita ke surga kalau sendirian gak resep, Pak. Ya, tengok di surga gak temennya kita. Di Pamil gak ada ya. Ustaz David di surga gak ada. Lah kita sendirian ya, Pak. Justru rapi itu karena apa? Adanya kebersamaan. Lihat bangunan ini, Pak. Bangunan ini bisa kokoh karena adanya perbedaan. Masjid ini dibangun bukan tembok semua, ada pintunya. Apa Bapak mau bangun masjid ini tembok semua, nggak ada jendela, nggak ada pintu? Akhirnya tetap sholat di luar, masuknya susah. Tapi ada temboknya, ada apa jendelanya, ada pintunya, ada atapnya, ada apa yang namanya ini plafonnya, sehingga terlihat indah, Pak. Kalau dalam ilmu seni namanya harmoni, namanya akor. Lantunan nada berbeda menyebutkan suara yang indah. Coba kalau Bapak nyanyi nadanya terus, mual lenah, Pak, mual. Ayo nada dasar ini adoh ya tadi ya. Coba adoh. Ya, baca sholawat nadanya aja terus. Terus sampai selesai, Pak. Enak nggak kira-kira? Justru hadroh indah itu adanya perbedaan nada yang dirangkai dalam satu ikatan lagu yang mengeluarkan nada-nada indah. Itulah harmoni, itulah akor. Nah kita sebagai bangsa Indonesia, wabil khusus sebagai warga desa Sukadami yang memiliki dan memeluk agama Islam dengan berbagai paham fikihnya, jangan pernah alergi terhadap perbedaan. Ayo bareng-bareng. Yang penting kita pertahankan kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, Pak. Bapak pernah tahu nggak, Pak, jarak Sabang sampai Merauke kalau naik pesawat berapa jam? Ada yang pernah nggak? Sama, Pak, saya juga belum. Tapi sebagai gambaran, ya, kalau kita berangkat ke Tanah Suci ya Pak Haji, itu naik pesawat berapa jam kira-kira? 9 ya? Ya benar ya? Oh saya 9 jam, Pak, dari terminal Soekarno-Hatta ke King Abdul Aziz di Jeddah. Itu kurang lebih 9 jam perjalanannya. Kalau estimasi kilo itu 9.000 kilometer kurang lebih. Nah, ketika saya searching, Pak, ketika orang naik pesawat dari Sabang sampai Merauke itu butuh waktu 7 jam. Bayangkan, Pak, berarti bentangan Indonesia ini hampir sama dengan perjalanan kita ke Mekah. Wajar ketika Pak Presiden mengatakan Indonesia itu luasnya hampir seperti Eropa, Pak. Eropa berapa negara? Kita satu negara, terdiri dari ribuan pulau, ribuan bahasa, ribuan budaya, tapi bersatu dalam perbedaan. Ini yang harus kita pegang erat dan jangan pernah kita lupakan, karena Indonesia besar atas dasar perbedaan, bukan yang lain. Sehingga dalam Pancasila dicangkram kokoh oleh lambang Garuda Indonesia, ya, Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dicangkram, Pak, jangan sampai lepas. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita tidak mungkin semuanya sama, nggak mungkin. Tapi yang harus bersatu dalam perbedaan.
Ya, nah saya hanya ingin mengajak, Pak. Saya ingin mengajak. Saya lahir di Sukadami, besar di Sukadami. Saya bahagia melihat pertumbuhan Sukadami yang luar biasa. Dan saat inilah kiprah bapak-bapak dinanti untuk bersama-sama membangun Sukadami yang lebih hebat lagi. Itu saja barangkali bapak-bapak yang bisa sampaikan. Mohon maaf saya jarang bisa silaturahmi dengan bapak-bapak, tetapi walaupun jauh di mata tapi tetap di hati, karena fosil kami lahir dari cita-cita kita semua, bukan cita-cita yang lain. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada satu pantun, bila ada sumur di ladang, boleh kita mengundang menumpang mandi. Kalau ada waktu lagi yang senggang, boleh kita ngopi bareng lagi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau menyinggung bapak-bapak di sini. Mohon maaf ya, tidak ada niatan sedikit pun saya untuk menyinggung bapak-bapak semuanya. Ini sebagai ungkapan tahadus bintima saya pada malam hari ini ya. Demikian, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji atas wacananya untuk kita semua, untuk pemersatu kita ya. Intinya Fosil Sukadami itu terlahir dari cita-cita kita untuk mempersatukan khususnya di desa Sukadami ini ya Pak. Untuk Ma'idah Hasanah selanjutnya ya insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Muslihin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-fata quwwatan syadida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa man tabi'a risalatah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kalimatan tu'minu biha iqrar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-qaimu bi hujjajihi wa rasuluhu ad-da'i ila manhajih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Al-ayat. Fadilatul Qurama wal Isa, para kiai, para ajengan, para tuan guru. Salam takzim, salam hormat al-fakir kepada para tuan guru yang hadir pada kesempatan malam hari ini dengan khusus. Dan Kiai Adil Salimun, Ketua Ranting, pengurus inti Porsidami, Pak Kiai Tamam, Kiai Didin Rohiman, Kiai Uri, juga para tuan guru. Izin Al-Fakir tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Juga tuan rumah kita pada malam hari ini, beliau Ustaz Rohidin, juga guru kita Ustaz Habib Udin. Tadi disampaikan kesepuhan kita ada Pak Haji Budiri, yang beliau tahu dari saya telanjang itu Pak Guru. Udah Pak Haji tahu menjadi asuh apalagi saya. Hadirin rahimahullah, tadi sudah kita dengarkan bersama. Ini sudah selesai sebetulnya. Apik tadi
menjelaskan, Pak Haji Tamam mempertegas ada kaidah laisa li alimin ayyuqulika alimun awal. Orang alim itu ciri khasnya tidak mesti ngikut gaya yang lain ya. Nah, kalau gayanya beda-beda tadi karena tidak harus sama ya. Kalau gayanya beda-beda sah-sah aja. Ada dalam organisasi kalau kita ditariknya ke perjalanan Khulafaur Rasyidin, ada dua tokoh besar yang memiliki karakter yang sama, kejeniusan yang sama, keberanian yang sama, yaitu Umar bin Khattab dan Khalid ibn Walid. Ini sama-sama keras, gitu, sama-sama tegas, sama-sama adil, sama-sama berani. Siapa yang nggak kenal Umar bin Khattab? Siapa yang nggak kenal Panglima Islam Sayyidul Maslul Khalid bin Walid? Karena Khalid bin Walid tidak pernah kalah perang. Tapi atas dasar itu kadang-kadang Umar cemburu ketika Abu Bakar memuji, hebat benar nih Khalid bin Walid, kayak gerutu gitu. Jadi Umar itu Abu Bakar beli lagi Ngiri. Ngiri. Enggak, bukan di situ letaknya. Nanti Umar bisa menjelaskan kenapa saya iri. Kan Abu Bakar sampai nanya, bahasa kita itu begini, Mabi kayak Umar, kenapa kamu Umar? Kok kayak iri? Kok kayak iri? Kata Umar, semuanya sekarang teriak Khalid, seakan-akan kalau bukan Khalid panglimanya Islam kalah. Saya khawatir nanti masyarakat ini bukan bertandaskan semangatnya di kalimat kita, tapi karena Khalid. Laulah bukan karena Khalid pasti kita kalah, pasti gitu. Jadi masuk akal. Ya, masuk akal tuh. Ketika Syam ditaklukkan oleh Khalid bin Walid, Syam ini yang sekarang jadi Suriah, Irak, Lebanon, Palestina, ditaklukkan, menang Khalid bin Walid, menang besar. Kemudian diangkat jadi khalifah, diangkat jadi gubernur. Sama Umar apa? Baru diangkat, dicopot lagi. Kalau Umar ketemu Khalid itu masih begini, sampai keluarnya Khalid bin Walid. Selama Sayyidina Umar masih khalifahnya, pasti Khalid bin Walid gak punya jabatan. Nggak dikasih kesempatan. Sampai ada yang marah kepada Khalifah, bertanya kepada Umar bin Khattab, ini mah hujahnya nggak masuk akal, ini mah tendensi aja, sebel. Kata Umar, enggak, saya meletakkan hujah-hujah yang sesuai. Kata Umar, kenapa saya mencopot Khalid bin Walid dari gubernurnya Syam? Karena Khalid bin Walid itu panglima, ahli strategi, panglima perang. Nah, alasannya ngurus masyarakat yang dari awal itu butuh ketelatenan, butuh kedisiplinan, apalagi wilayahnya wilayah yang baru, bukan wilayah asal. Saya khawatir Khalid bin Walid itu nanti cara mengatur masyarakatnya ala militer. nanti habis tapi lepas dari semua itu, ketika ternyata yang pulang duluan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu merengek, menangis sejadi-jadinya karena beliau ingin syahid di setiap perang, menang terus, dan beliau wafatnya itu tidak dalam keadaan perang, di atas saja. Beliau mengerung sekeras-kerasnya, ya Allah, malam-malam panjang saya lewati, pertempuran berat saya lalui, semua sekujur tubuh badan saya penuh sayatan pedang, tapi kenapa tidak engkau wafatkan saya di medan jihad ini?
dan beliau menuliskan wasiat nanti setelah Umar bin Khattab wafat, orang tidak akan mudah menerima keputusan-keputusan dari penguasa. Saya pikir dulu Umar itu keras ke saya aja, akan tetapi jangankan ke saya, ke keluarga Nabi juga sama. Sehingga beliau mewasiatkan seluruh hartanya dan mewasiatkan untuk pembagian hartanya kepada Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab membaca wasiat tersebut, ya Umar pun menangis. Duh, yang saya kira begini-begini itu ternyata Khalid bin Walid itu pengagum saya juga. Ketika Khalid bin Walid dia pergi, Pak, aduh, maka Abu Bakar itu dalam senyumnya ketika Abu Bakar itu selalu nyebut Khalid, kemudian Umar bin Khattab agak manyun gitu. Tadi seperti ya, seperti cemburu, macam ini lah. Ini ya, seperti cemburu. Abu Bakar itu kan khairun nasi ba'da wafati Rasulillah. Abu Bakar ini Siddiq. Sebaik-baiknya manusia setelah wafatnya Rasulullah itu siapa? Abu Bakar Siddiq. Ini paling mengerti keadaan umat. Kata Abu Bakar ke Umar, sebetulnya kamu itu sama Umar sama. Satu karakter, ya. Tapi tadi beda gaya. Nanti di organisasi itu, karena dari sononya memang begitu, nanti ada lagi tuh jilid 1, jilid 2, jilid 3. Ini hanya orang-orang yang cerdas ya Pak, aja. Hadirin rahimakumullah. Tadi kita sudah naik organisasi, kemudian beliau juga memaparkan tadi Pak Guru kita, Guru Afif. Nah, terakhir ini, karena bagaimanapun kita harus ada ngajinya, bahwa Porsiyodami ini adalah hati ditetapkan atas RT, bahwa kita bersamaan dan sebagainya, dipertegas dengan batasan. Alhamdulillah, beliau ini penggerak nih Pak Kiai Salimun dengan segala aktivitasnya. Ini aset, ini aset saya mohon beliau diperhatikan. Beliau diperhatikan Pak Guru Emut juga, Pak Guru Emut mohon. Ada lagi generasi yang lain, apalagi malam ini ada teman-teman mahasiswa Pelita Bangsa tadi ya. Ada Dharma Bakti, itu mahasiswa penelitian pengembangan bakti sosial masyarakat. Bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, pembangunan masyarakat itu, inilah ikhtiar kami masyarakat di Desa Sukadami menjalankan amanah konstitusi. Ini ngaji negara nih, bahwa amanah konstitusi itu bangunlah jiwanya, bangunlah infrastruktur gitu ya Pak RW. Maka sebetulnya dalam praktik supporting budgeting programnya juga sebetulnya harus berimbang. Kalau PON sekian, kalau MTQ sekian jauh soalnya, kalau PON bisa ratusan misalnya, kalau MTQ paling 1/10-nya. Padahal amanah konstitusinya bangunlah jiwanya dulu, lalu bangunlah. Nah, ada yang kemarin di majelis kami, kita ada takrib itu pengertian itu disepakati oleh ahli fikih, disepakati oleh para ahli, disebutnya takrib, definisi. Maka di kitab-kitab itu disebutnya selalu diawali dengan lughatan wastilahan, secara bahasa dan istilah. Ada istilah namanya syariat. Nah, syariat itu apa? Kita sering akrab dengan kata syariat. Syariat itu apa? Al-ahkamul nazzalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati fahimahal ulama atau fahimahal ulama minal kitabi wa sunnati nasr atau istinbat. Jadi syariat yang sering kita ucapkan adalah hukum yang diturunkan kepada Rasulullah yang ulama memahaminya. Dari bawahnya ulama memahaminya. Allati fahimahal ulama. Maka
Maka kita belajar syariat pada siapa? Pada ulama. Allati fahimahal ulama minal kitabi, dari kitab Quran, dari Al-Quran wa sunnati dan hadis. Nasson secara dalil, au istimbaton, atau secara istimbat. Terjemah bebasnya cuma dari ulama yang kredibel di bidangnya. Akni, yang aku maksud, kata ahli ini, al-ahkamul mubayyanatu, hukum-hukum yang menjelaskan fi ilmi tauhid, ilmu tauhid, wa ilmi fikih, dan ilmu fikih, wa ilmi tasawufi, dan ilmu tasawuf. Jadi kalau ngajinya, ngaji kitab fikih, ngaji kitab tauhid, ngaji kitab tasawuf, misalkan fikihnya dari Safinatun Najah, kemudian Takrib, kemudian Mu'in, tauhidnya misalkan dari Tijanul Darori, kemudian ke Fathul Majid atau ke Sanusi, tasawufnya dimulai dari Wasiyatul dari Nasaihul Ibad misalkan, atau Nasaihul Diniyah. Semua itu disebut dengan ilmu apa? Syariat. Meskipun ngajinya ngaji kitab Imam Ghazali, Ihya'u Ulumuddin, yang disebutnya kitab genre tasawuf, atau arahnya nanti kitab Dalaku, tetap ketika bahasannya hukum itu disebut ilmu syariat. Maksudnya apa? Maksudnya memahami definisi itu dari ahli, bukan kita yang menetapkan sendiri. Ngaji mah ngaji syariat aja. Ngaji syariat versi kita kan begini doang. Ya enggak? Padahal ngaji syariat itu tauhid, fikih, tasawuf, inilah yang dimaksud oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang disebut Ahli Sunnah wal Jamaah itu apabila kita ngaji kitab fikih, ngaji kitab tauhid, ngaji kitab tasawuf. Ketika membahas itu semuanya jadi bagian hukum, disebutnya syariat. Yang familiar, yang terkenal di masyarakat itu ruang ngaji syariat aja. Ngaji syariat diterjemahkannya parukunan, rukun sholat. Padahal ngaji syariat menurut ahlinya, ahli bukan kata kita. Maka Kiai Sulfa itu wakil suri PBNU sering mengatakan beliau dalam ceramahnya, ma aksara du'ata min ulama al-yutubi fa'aftabil masyadi bila roj'il kutubi. Begitu banyak orang dai-da'iyah itu yang mereka memberikan fatwa berdasarkan kehendak mereka sendiri, bila roj'il kutubi, tanpa melihat roji, tanpa melihat literatur. Nah, ini Warsodami ini ngaji bulanan. Tujuannya adalah silaturahim, nyambung rasa. Tetapi kita punya kiai-kiai di masjid-masjid masing-masing yang jadwalnya sudah tertata. Ada yang satu masjid 1 minggu penuh itu di Sukadami. Coba itu yang dihadiri oleh kita, yang ngajinya bermaroji, jelas sanadnya ada, gurunya ada, kitabnya ada. Itu ya. Ini guru kita juga nih. Jadi mari kita hadiri, kita alim-alim rutin kita yang ada di masjid masing-masing. Pengen pencerahan, pengen ngopi bareng, diskusi bareng, biar ketemu. Kalau kita ngerasa jadi Umar, nanti ketemu Khalid bin Walid, adanya di Polsek Tami. Nanti akan semakin kaya wawasan kita. Terima kasih hadirin rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kiai atas berjalannya ataupun asupan rohani kita agar lebih kuat ataupun lebih istiqomah. Untuk acara selanjutnya yaitu penutupan ataupun doa, karena acara demi acara sudah kita lalui. Tapi sebelum doa ditutup, yang insya Allah akan dibawakan oleh atau dibimbing oleh Al-Muharram Bapak Kiai Didi Rohiman. Tapi sebelum penutupan akan ada sedikit sambutan dari KKN Bidang Keagamaan Universitas Pelita Bangsa. Jadi monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi waffaqa lil khairi khalqi wa lituqa hatta nablugu min awi fa min azimi syamil tauhid. Sebelumnya mohon maaf bagi para ustaz, para hadirin, para ulama, guru-guru kita nih, selesai nazim nih, Pak Haji, juga sebelumnya juga pada panitia, terima kasih. Mungkin ini pertama kalinya kami datang ke agenda Qasil Dami, karena kebetulan insya Allah dari tanggal 26 kemarin Juli sampai tanggal 30 Agustus kami mahasiswa Universitas Pelita Bangsa yang sedang melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata khususnya di daerah Sukadami berinisiasi itu ada program di bidang keagamaan khususnya, maka dari itu mohon Mbak Diki, Mbak Ustaz, semua mohon bimbingannya. Kami mahasiswa yang insya Allah pun ada di bidang keagamaan nantinya, khususnya di dalam peningkatan minat dan bakat di dalam pembelajaran ilmu agama, karena mungkin kita memperhatikan masih banyaknya anak-anak yang memang sekiranya mulai berkurang, masjidnya banyak tapi kosong yang ngajinya. Mungkin ada beberapa orang, ada yang memang sekiranya masih terbiasa dengan media sosialnya, khususnya ketika handphonenya, gamenya. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan kami di KKN Desa Sukadami khususnya di bidang keagamaan nantinya kedepannya untuk memperhatikan minat dan bakat anak khususnya juga di bidang keagamaan dan mengaji dan yang lainnya di pendidikan pun, di pendidikan dan di keagamaan. Makanya nanti pada itu nanti insya Allah kami ke pendidikan, ke sekolah-sekolah dan juga mohon izin nanti di bidang keagamaan apabila ada mahasiswa KKN yang mohon izin Mas Kiai, para ustaz, para pengurus DKN, kami berkunjung untuk ibaratnya ikut membangun minat dan semangat dalam menuntut ilmu. Mungkin mohon bimbingannya, mohon juga ibaratnya doanya agar apa yang kita niatkan menjadi suatu keberkahan dan juga diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu saja sebagai informasi. Mohon bimbingannya Kiai, para ustaz, para
ke Desa Sukadami. Mohon maaf atas kekurangan akhlak saya, atas kekurangan bentuk saya dan kurang lebih Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas KKN. Tadi nggak mengenalkan diri ya, jadi saya sebut KKN gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau bersama teman-temannya diberikan kelancaran terkait pendidikannya ya. Mudah-mudahan dengan niat beliau untuk menarik atau minat untuk di bidang keagamaan diberikan kelancaran. Amin. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui. Tiba saatnya untuk doa. Di waktu dan tempat kami persilakan Pak Kiai Didi Rahman untuk membimbing doa penutup. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati wa rasulihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa ilaikal musta'an, la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma salli ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal 'alamin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal 'alamin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal 'alamin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal 'alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara sudah selesai, tapi mohon maaf sebelum membubarkan ini kita ada santapan jasmani. Tadi santapan rohani sudah, sekarang santapan jasmani. Tentunya saya pribadi mohon maaf apabila dalam menjadi MC ini banyak kurang. Itu datangnya dari saya pribadi dan kebenaran adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup demikian, mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum bubar mungkin kita salaman muter ya Pak, habis salaman nanti kita terus bersantap karena alhamdulillah Sohibul Quran menyediakan konsumsi buat santapan jasmani diiringi dengan Al-Quran. Sholli wa sallim daiman ala
mengucapkan terima kasih kepada Masjid Nurul Amal dan juga Pondok Indah 01 RW 020 atas pelaksananya kegiatan pengajian pada malam hari ini. Semoga umat kita senantiasa selalu terjalin bersama-sama. Salam satu jiwa, perdamaian, persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.